Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Denny Ridwan Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai neurosains tentang efek narkoba. Mengenai neurosains, apa sih itu neurosains? Neurosains merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Ya, secara garis besarnya bahwa neurosains ini adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf yang ada di dalam otak manusia. Sebelum kita mengetahui efek narkoba terhadap otak, ya, karena di sini saya akan fokus terhadap efek atau dampak narkoba terhadap otak. Alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu narkoba, gitu kan? Narkoba atau narkotika, obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian serta dampak mengonsumsi narkoba, lalu apa dampak narkoba terhadap otak? Serta bagian otak yang mana saja yang terdampak atau terpapar akibat mengonsumsi narkoba tersebut. Berikut pemaparannya. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Otak juga dapat rusak akibat efek dari pemakaian narkoba. Lalu bagian-bagian otak yang mana sajakah yang terpapar akibat memakai narkoba? Inilah bagian-bagiannya. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga, batang otak atau brainstem. Kita harus mengetahui bahwa otak besar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Kerusakan pada lobus frontal efek dari narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Sebagai contoh, kerusakan pada otak depan kiri akan membuat gerakan tubuh bagian kanan terganggu. Maka sebaliknya. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan seperti menulis atau melukis juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Kerusakan pada lobus parietal, efek dari narkoba ini dapat menyebabkan seorang kehilangan sensasi, mati rasa, atau kesemutan.
Lobus oksipital. Lobus oksipital terletak di otak bagian belakang. Bagian otak besar ini berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan memahami kata-kata. Lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa. Otak kecil atau cerebellum. Posisi otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di belakang kepala di bawah otak besar atau cerebrum. Ya, otak kecil tepatnya berada di paling atas tengkuk leher. Menariknya, meski dijuluki sebagai otak kecil, cerebellum ternyata cukup besar ketika dibentangkan. Hampir keseluruhan volume cerebellum terdiri atas rajutan, lapisan materi abu-abu yang amat sangat tipis dan rapat, disebut volume. Fungsi otak kecil atau cerebellum. 1. Mengontrol gerakan. Cerebellum akan menerima sinyal dari pusat sensor utama di tulang belakang dan bagian otak lainnya, kemudian mengolah sinyal tersebut untuk menyempurnakan aktivitas motorik tubuh. 2. Menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Sederhananya, tanpa otak kecil, kita tidak mungkin bisa menjaga keseimbangan saat duduk, berjalan, maupun berdiri. 3. Mempelajari gerakan baru. Cerebellum membantu tubuh untuk mempelajari gerakan yang membutuhkan latihan berulang dan teknik khusus. Misalnya adalah mempelajari gerakan bela diri. 4. Mengatur gerakan bola mata. Di balik bola mata ada banyak sekali otot penggerak yang bisa membuat kita melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Semua otot-otot dan saraf di bola mata itu diatur oleh cerebellum agar gerakannya benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan otak kecil akibat pemakaian narkoba adalah tidak bisanya mengontrol gerakan tubuh, sehingga tubuh bergerak secara tidak sewajarnya. Dan yang terakhir adalah batang otak atau brainstem. Posisi batang otak terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Batang otak berperan sebagai penghubung antara otak besar cerebrum dan otak kecil cerebellum dan saraf tulang belakang. Fungsi dari batang otak adalah mengontrol pergerakan mata, memproses informasi visual, bunyi, dan sensoris yang meliputi sentuhan, suhu, dan rangsang nyeri. Ketiga, mengendalikan gerakan wajah. Keempat, mengontrol fungsi jantung dan paru-paru termasuk detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Yang terakhir, mengendalikan proses penelanan, muntah, batuk, dan bersin. Kerusakan batang otak akibat memakai narkoba adalah berupa peningkatan denyut jantung yang sangat cepat. Karena jantung berdenyut dengan tidak stabil, maka bisa mengalami kematian. Hal tersebut bisa dinamakan overdosis karena memakai narkoba takaran dalam cukup banyak. Itulah pemaparan mengenai kerusakan otak akibat efek dari narkoba. Bila kita cermati, hampir keseluruhan otak rusak akibat pemakaian narkoba. Untuk itu, maka jauhilah narkoba, sayangilah diri Anda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Video ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.